Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sudah sampai di pertemuan sesi ke-8 atau pertemuan terakhir. Nah, pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Di sesi ke-8 ini kita akan membahas terkait praktek acara peradilan agama. Yang pertama yaitu terkait mediasi pengadilan di peradilan agama. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Dalam peradilan peragama, mediasi merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pelaksanaan mediasi ini, pengadilan diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG. Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Tujuan mediasi, yang pertama mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai, mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjaga hubungan baik antara para pihak, terutama dalam perkara keluarga. Terus bagaimana peran mediator? Nah, mediator itu bertugas yang pertama memfasilitasi komunikasi antara para pihak, yang kedua membantu menemukan solusi yang dapat diterima bersama, yang ketiga menjaga netralitas dan kerahasiaan proses mediasi, yang keempat tidak memberikan putusan maupun memihak salah satunya. Tahapan mediasi yang pertama tunjukkan mediator, yang kedua penjelasan prosedur mediasi, yang ketiga pertemuan bersama dan terpisah, yang keempat perundingan dan pencarian solusi, yang kelima kesepakatan damai atau pernyataan mediasi itu gagal atau berhasil. Mediasi dalam perkara peradilan agama. Yang pertama, mediasi itu banyak diterapkan dalam hal sengketa perceraian, hak asuh anak atau hadana, sengketa nafkah, sengketa harta bersama atau harta gonogini, dan sengketa hukum ekonomi syariah. Terkait hasil mediasi. Mediasi itu bisa berhasil, bisa juga gagal. Jika berhasil, maka para pihak mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kedua, misalnya mediasinya tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga putusan hakim. Selanjutnya ada keunggulan mediasi. Yang pertama, biayanya lebih rendah, prosesnya lebih cepat, bersifat rahasia, solusinya lebih fleksibel, dan mengurangi konflik berkepanjangan. Tantangan mediasi di peradilan agama. Kurangnya etikat baik para pihak, konflik emosional yang tinggi, terutama dalam perkara perceraian, ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi, dan perbedaan kepentingan yang sulit dipertemukan. Jadi mediasi itu merupakan instrumen penting dalam peradilan agama untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada etikat baik para pihak serta kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog dan perdamaian. Arti penting dari sidang pertama. Nah, tahapan awal pemeriksaan perkara yang menentukan kelanjutan proses persidangan. Pada sidang pertama, hakim memeriksa identitas para pihak, kewenangan pengadilan yaitu kehadiran para pihak, serta mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Sidang ini penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk memastikan bahwa perkara dapat diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pembuktian dalam persidangan. Pembuktian dalam persidangan adalah proses yang dilakukan para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau fakta yang mereka ajukan dalam perkara. Dalam peradilan agama, pembuktian dapat dilakukan melalui alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan alat bukti elektronik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam menilai fakta hukum dan menjatuhkan putusan yang adil serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan para pihak. Tahapan akhir dalam proses mediasi yaitu ketika para pihak menyampaikan sikap atau keputusan mereka setelah melalui perundingan. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang dapat dikuatkan oleh pengadilan. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, mediator menyatakan mediasinya gagal dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan atau putusan pengadilan. Penetapan atau putusan pengadilan merupakan pokok hukum yang dikuatkan oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara. Penetapan umumnya diberikan dalam perkara voluntair atau permohonan yang tidak mengandung sengketa antara dua pihak, seperti penetapan ahli waris ataupun dispensasi kawin. Sementara putusan
diberikan dalam perkara kontesius atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berkara seperti perceraian, sengketa harta bersama. Nah, keduanya ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada upaya hukum. Upaya hukum itu adalah sarana yang diberikan oleh hukum kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan kembali atau putusan tersebut. Dalam peradilan agama, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Upaya hukum bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran dalam penyelesaian perkara. Kemudian ada eksekusi putusan. Nah, itu merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mewujudkan hak pihak yang dimenangkan dalam perkara. Dalam peradilan agama, eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Pelaksanaan eksekusi dilakukan atas perintah ketua pengadilan melalui prosedur yang diatur dalam hukum acara, seperti eksekusi pembayaran nafkah, penyerahan anak, atau pembagian harta bersama. Sehingga putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tapi juga dapat direalisasikan dalam praktek. Kehususan acara di lingkup peradilan agama itu terletak pada penanganan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, misalnya seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selain menerapkan hukum acara perdata pada umumnya, peradilan agama juga memiliki prosedur khusus seperti kewajiban upaya perdamaian dan mediasi, penggunaan hukum Islam sebagai dasar pertimbangan dalam perkara tertentu, serta adanya mekanisme khusus dalam perkara perceraian yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi hak-hak para pihak sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya, praktek acara peradilan agama itu mencakup tahapan penyelesaian perkara dimulai dari mediasi, sidang pertama, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga penetapan atau putusan hakim. Para pihak juga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Seluruh proses tersebut memiliki karakteristik khusus yang sesuaikan dengan kewenangan peradilan agama yang menangani perkara hukum keluarga, Islam, dan ekonomi syariah. Nah, mungkin teman-teman untuk materi sesi ke-8 atau terakhir ini terkait hukum acara peradilan agama. Disimak teman-teman, terima kasih banyak sudah berhadir, terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu aktif berdiskusi, mengerjakan tugas-tugasnya, dan mengisi presensi. Terima kasih teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.